Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan rahmat dan taufik kepada seluruh alam. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat pengorbanan mereka lah sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa di bulan Ramadan hanya semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran di bulan puasa, terkhususnya di bulan puasa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi satu bulan penuh dalam bulan Ramadan ini. Allah bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 10 hari yang pertama Allah SWT akan ganjarkan di situ, Allah akan beri di situ pahala ataupun rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang meminta rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bagi di situ. Begitu juga di 10 hari yang kedua, Allah mengobrol di situ yang namanya maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang meminta ampun kepada Allah di 10 hari yang kedua, maka pasti Allah akan beri ampunan. Begitu juga di 10 hari yang terakhir, Allah akan beri di situ itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Siapa saja meminta, maka Allah akan beri, yaitu pembebasan daripada api neraka di 10 hari yang terakhir. Masih begitu banyak karunia Allah berikan di bulan Ramadan ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika di bulan suci Ramadan ini terkhususnya, maka ketika seorang hamba yang ketika dia beramal dengan amalan yang sunat, yang sifatnya sunat, maka Allah SWT akan beri ganjaran seperti pahalanya orang-orang yang mengerjakan salat fardu atau ibadah-ibadah fardu. Begitu juga ketika orang yang melakukan hal-hal yang wajib, ibadah-ibadah yang bersifat wajib, maka Allah akan lipatkan pahalanya begitu banyak, berkali lipat untuk ganjaran orang-orang yang melaksanakan pahala yang salat fardu ataupun amal-amalan yang fardu. Nah, begitu besar ganjaran Allah Subhanahu wa taala ini, maka perlulah kita untuk menjadikan diri kita hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal ibadah, sehingga nanti kelak Allah akan berikan kepada kita itu yang namanya titel, ataupun Allah berikan gelar kepada kita orang-orang yang bertakwa di akhir daripada bulan Ramadan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan kepada kalian itu puasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa inilah yang inti daripada seorang hamba. Ketika seorang hamba sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia sudah mendapatkan segalanya. Ketika Allah memberikan takwa kepada seorang hamba, maka berarti Allah SWT telah ridho kepada hambanya. Inilah yang dicari oleh para sahabat-sahabat dan Rasulullah terdahulu. Para sahabat-sahabat ini tidak mencari apapun selain daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham ketika seorang sudah mendapatkan sifat takwa, berarti dia telah mendapatkan yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia akan mendapatkan apapun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, Allah jadikan nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.